Berikut ini adalah beberapa contoh budaya positif yang telah terlaksana di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Lili sebagai pengawas pembina, yang saya hormati Bapak Suwardi sebagai Ketua K3S, dan saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga yang saya hormati tak lupa Bapak Ibu rekan guru hebat dari Gugus Muhammad Yamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru pada kegiatan kita di hari ini. Kedua, marilah bersama kita panjatkan sholawat dan salam kehadiran Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini kami, terutama saya dan Pak Bambang, mohon izin ingin menyampaikan aksi nyata kami tentang budaya positif. Mohon izin ya Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu guru, saya di sini juga sedang berjuang berdiri di sini, mengalahkan rasa deg-degan, grogi dan campur baur Pak Bambang ya. Baiklah Bapak Ibu guru, jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif, nanti disambung sama Pak Bambang. Gede kok. Oke, Bapak Ibu, tadi dari pagi sampai sudah mau siang kita sudah ini kita ice breaking dulu, J. Oke. Kita cek fokusnya dulu Bapak Ibu. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu menjawabnya hello. Saya bilang hello, Bapak Ibu menjawab hai. Kalau saya ini jam berapa? Ini berarti siang. Selamat siang. Kalau saya bilang selamat siang, Bapak Ibu guru menjawabnya gimana? Siang. Kalau saya bertanya apa kabar, Bapak Ibu guru menjawabnya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa ya. Saya ulangi, oke. Hai. Kok nggak semangat? Aku udah semangat. Hai. Hello. Bu Siti, bukannya jangan gitu. Selamat siang. Siang. Gitu. Selamat siang. Oke, Masya Allah luar biasa. Yang terakhir, apa kabar? Ulangi. Apa kabar? Astagfirullah. Apa kabar? Aku semangat dulu. Biar saya gedenya hilang, tak bikin semangat. Saya bertanya, apa kabar? Bapak Ibu bilangnya gini, masa kalah sama aku suara yang saya musik jiwa. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, saya ulangi. Apa kabar? Astagfirullah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih luar biasa. Oke, sekarang kita ke ice breathing Bapak Ibu. Tadi kita cek fokusnya, hello. Sekarang kita tes mata. Oke, kita tes mata sebentar. Oke, Bapak Ibu, silakan. Yang kemarin sudah tahu dilarang menjawab, ya. Ini khusus yang belum tahu saja. Oke, sekarang Bapak Ibu sedang melihat sekelompok, bukan sekelompok. Ini satu keluarga harimau yang sangat bahagia. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya. Kalau yang di belakang tidak terlihat, yang nggak terlihat nanti Pak Bambang share di grup KKD-nya kita. Siap, terima kasih J. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong diperhatikan dalam layar itu. Kalau
berapa gambar wajah harimau pada gambar di depan itu? 5, oke. Ini tak kasih waktu nggak lama-lama, 5 menit sudah lama. Silakan yang 5 mau nambah boleh, jadi 6 boleh. Nah, oh terus lanjut Bu, berapa? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Yang angkat tangan tak deketin loh. Bu Intan berapa? 7. Ayo Bu, siapa lagi? Berapa? Bu Rizky, Zong, ada. Intan Bu? Pak, berapa Pak? Dihitung, ayo Pak, dihitung Pak. Ketinggalan dulu Pak. 5. Ayo dihitung, masih ada waktu. Ketutupan laptop. 8, Bu Intan nambah 1. Di grupnya Bu, dibuka. Kelihatan. Itu 7, Bu Intan 8. Bu 8, jangan ngopi Bu, punya temennya. Jangan kita Bu. 8, yuk. 8, ayo. Ini ada hadiahnya loh Bapak Ibu. 5. Bu kami kita 6. Oh, ini kelompok yang kerudungnya jawab. Oke, 6. Paling banyak berapa berarti tadi? 7. Bu Intan langsung jadi 11. 11. Ayo berapa? Bu ini. Iya, jadi wajahnya ada di pohon, ada di daun. Pintar Bu? Ada di daun. Bu Yani 10, nambah bentar. Satu benar. Bu Lili ambil pintar Bu. 9, oke. Iya. Oke, sudah. Ada yang mau nambah lagi? Tidak. Oke. Berapa Bu? 12. Oh. Berapa Bu ya? 12, yakin 12? Oke, kita buka ya. Yakin kita buka? 1. 1, 2, nggak boleh jawab lagi ya. Ada berapa? 16 gambar wajah harimau kalau kita perhatikan. Bukan di awan Ibu, itu di dalam ranting pohon Ibu membentuk wajah harimau. Oke, kita Bu Lili. Kok bohongi kok Bapak? Ya enggak. Berbohong itu berdosa Bapak. Kita lanjut ya, tes mata lagi. Oke, 1, 2, 3. Oh ya. Putih warnanya. Oh, ternyata saya sudah hilang. Oh, jadi tuh di sini. Ya sudahlah, itu tadi aslinya saya masih ada satu lagi Bu. Ya Bapak Ibu, tes mata lagi. Kita mau cari handphone yang hilang, tapi nggak ada ya sudah. Ternyata hilang sendiri. Ya sudah, kita masuk ke sini. Bapak Ibu, saya di sini punya pertanyaan buat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya lancang bertanya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Oke, setuju apa enggak? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak. Bapak Ibu pernah menghukum anak? Pernah? Pernah, saya juga. Ya. Sekarang Bapak Ibu setuju betul? Hukuman yang tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Yang tidak setuju angkat tangan, raise your hand yuk. Oke. Ya. Yang setuju angkat tangan.
Ya, tidak. Oke, sekarang saya mau mendekat. Yang setuju tadi siapa? Ngopo kok setuju? Siapa tadi yang setuju? Bu Wayan. Oke. Kan tak kasih mic. Bu Wayan tadi setuju. Setuju apa enggak sih? Setuju. Monggo. Alasannya apa? Hukuman yang tidak Alasannya namanya kita menertibkan kedisiplinan sudah pasti anak itu tidak senang. Biasanya dia terlampau bebas, kemudian kita kasih syarat dia tidak senang. Terima kasih. Sekarang ini tadi Bu Wayan setuju. Yang tidak setuju siapa lagi? Ayo, siapa tadi? Ulangi. Yang tidak setuju angkat tangan. Hah? Bu Yani, monggo. Saya kurang setuju karena satu, anak itu akan mengingat hukuman yang kita berikan sampai usia sampai nanti. Saya ingat saya sendiri sudah dihukum sebelum saya kelas SD, ya sekarang saya ingat. Jadi yang diingat itu bukan kebaikan dulu itu, yang waktu dia menghukum itu aja, kebaikannya hilang di mata anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya membuat anak itu di samping tidak suka dengan kita, juga dia setiap harinya pikirannya cuma hukuman-hukuman aja yang ada di pikiran dia, tidak semangat untuk belajarnya. Datang sekolah itu. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau memberikan alasan yang lain? Angkat tangan, saya tak mendekat. Ada? Oke, pertanyaan kedua saja. Yang kedua, pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Angkat tangan. Yang setuju, angkat tangan. setuju. Oke. Yang tidak setuju, angkat tangan. Dan terus kalau yang tadi setuju, yang nggak setuju, pada menang. Ini abstain ya. Yang tengah-tengah. Coba. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, menghukum, tapi hal yang positif di sini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju kah? Gak ada, setuju semua ya wes. Siapa yang setuju? Aku tak ke belakang. Setuju. Pak Wayan setuju tadi, Pak Wayan Bu. Yes. Ke belakang. Gak kena ini. Pak Wayan yang ke sini. Sini. Kenapa mau jawab? Kan setuju. Kenapa setuju? Dia masuknya. Baik, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Itu saya sangat setuju sekali. Misalnya, ketika anak melakukan pelanggaran, baju dilepas, ya baju dilepas yang wajibnya dimasukkan, atau baju itu dilepas. Nah, saya memberikan pilihan. Pilih mana hukumannya ini antara push up 100 kali dengan membersihkan sampah. Pasti dia akan membersihkan sampah. Positifnya, anak itu tidak merasa sakit sehingga halaman akan bersih. Itu setuju saya jika memberikan hukuman dengan hal-hal yang positif. Otomatis bajunya nantinya kalau dia lepas lagi akan teringat, oh saya kalau tidak memasukkan baju maka saya akan diberikan dua pilihan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Tepuk tangannya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya lanjut ya yang ketiga. Bapak Ibu pernah nggak sama anak didiknya seperti ini? Ayo leh, sinilah. Nanti kalau enggak ibu dimarahin loh. Gitu. Dimarahin atau ditegur kepala sekolah atau mungkin nanti kalau ini ada ibu pengawas datang, kalau kamu nggak gini nanti ibu yang ditegur seperti itu. Pernah nggak seperti itu sama anaknya? Secara nggak langsung kalimatnya nggak sama tapi intinya sama. Pernah nggak? Pernah ya? Saya juga pernah. Ya, oke. Yang nomor 3, membuat anak merasa bersalah dapat merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Bisa atau tidak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Bisa. Setuju tidak, Bapak Ibu?
Setuju tidak Bapak Ibu? Hai. Hello. Nah, belum loh, ini masih harus semangat ya. Setuju, ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita cek di belakang ya. Oke, selanjutnya yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Bapak Ibu guru saya yakin 100% sering memberikan penghargaan kepada anak didik. Ya, penghargaan bisa secara verbal, bisa pakai barang, ya, bisa pakai gesturnya bisa. Sekarang Bapak Ibu di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Oke. Kira-kira berlanjutnya lama atau enggak itu kira-kira? Tergantung. Monggo Pak, aku kok tertarik. Yang tergantung tadi loh, monggo. Ya saya kira tergantung dengan anaknya itu Bu. Ya memang ada sebagian anak begitu kita berikan sesuatu yang lebih dari temannya, dia ada yang giat. Nah ada juga dengan adanya selalu dibullying dengan teman-temannya, ada dia jadi melemah gitu. Jadi tergantung kepada anaknya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Istiadi, keren jawabannya ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya tujuan kita kali ini apa Bapak Ibu? Tujuan kita berkumpul di sini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu apa Bapak Ibu? Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga baru belajar berapa bulan Pak? 2 bulan ya. Kami baru belajar 2 bulan. Jadi perubahan paradigma belajar itu seperti ini. Bapak Ibu dan saya sendiri selama mengajar puluhan tahun, kita mengajar textbook, kita mengajar yuk nak nyatet, yuk nak ini diterangkan. Jadi anak itu tinggal menerima saja. Anak tinggal menerima jadi. Dalam arti kita memberikan materi, tulis, kita terangkan, anak menerima. Kita banyak yang berbicara. Kalau bahasa kerennya kita itu teacher center, ya. Awak dhewe sing ngomong, anaknya nompo dia belajar. Itu namanya anaknya belajar nyatet, kasih latihan soal, konten, dapat nilai 100, pulang senang. Itu. Nah, sekarang kalau perubahan paradigma belajar itu apa? Perubahan paradigma belajar itu sekarang kita balik Bapak Ibu. Kita usahakan anak-anak kita yang aktif. Ya, kita mengajar itu jadi anaknya kita buat aktif. Bu Rini, bocahnya aktif ribut di jero kelas. Aku mumet deh. Namanya anak belajar, anaknya aktif, mereka berdiskusi pasti ribut. Tapi ributnya anak itu dia belajar, bukan ribut yang bengok-bengok yang berkelahi dengan temannya, tapi membahas apa yang mereka pelajari Bapak Ibu. Jadi diusahakan kita bisa menggunakan beberapa macam media pembelajaran yang bisa membuat anak aktif, itu kita bisa pakai. Selanjutnya di sini saya ada. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu nantinya belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya itu apa Bapak Ibu? Ya sesuai dengan tingkatan dia. Jadi bukan terus maksudnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Bocahnya mau sinau Bu ini berarti nggak usah dikei. Ya enggak, ya tetap dikasih. Jadi dalam arti materi pembelajarannya itu, tapi kita usahakan kita aktifkan anaknya. Susah, sama. Bapak Ibu kalau mikir kalau mau buat anak aktif itu susah loh Bu, sama saya juga gitu. Masalahnya kita sama. Anak disuruh aktif malah ribut sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini pembelajaran ini tadi ya, pembelajaran paradigma baru itu bisa dilakukan dengan pembelajaran di dalam kelas ya, yang disebut dengan intrakurikuler.
di luar kelas dan juga ekstrakurikuler. Itu kita bisa kembangkan Bapak Ibu. Di dalam kelas itu ya kita belajar seperti biasa di dalam kelas. Pembelajarannya itu kita rubah. Dulu kita belajarnya seperti itu, nggak usah diceritakan lagi. Saya juga sekian belas tahun ngajar ya kayak gitu. Buka buku, materi, terangkan, nyatet, kasih latihan soal, contoh bisa latihan soal, kumpul konten sudah seperti itu. Sama. Nah, selanjutnya kita rubah, kita aktifkan anaknya. Kita berdayakan anak kita menjadi lebih aktif. Itu akan membuat anak-anak cenderung, kita nggak tahu Bapak Ibu, anak yang di luarnya kalau kita bilang anaknya beleng, gabut dan lain-lain, kita belum tahu di dalamnya itu dia punya apa, kita belum tahu. Kita tahunya cuma di luarnya tok. Dalam arti, kayak si A kandang muwek kali ya. Nah, ternyata begitu kita berikan si anak ini tanggung jawab, mungkin diikutin ikut lomba sama ya, kamu ikut lomba ini. Dia tanggung jawab Bapak Ibu, dicoba aja. Selanjutnya, pembelajaran di luar kelas, kokurikuler di sini seperti kalau di tempat kita MOS itu ada masa orientasi siswa, ada outbound. Kalau sekolah kita mengadakan outbound itu masuknya ke kokurikuler, ya. Di sini dia mengembangkan karakter dan kompetensi umum siswa. Yang terakhir pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu saya yakin banyak sekali, ada seninya hidup, olahraganya mantap, ya, IT-nya jos. Terus MIPA, kita kalau ada MIPA mania kan kadang sekarang ujuk-ujuk, wes, udah kasih sekolah ini, gitu. Ya nggak Bapak Ibu? Coba itu dibuat seperti ekstrakurikuler, cuman dia khusus ke MIPA-nya saja. Matematika ya matematika, yang membimbing satu orang, IPA-nya satu orang. Pengalaman Bapak Ibu, teman saya yang di Batu Raja itu dia yang SD berapa itu yang dekat Stimol itu sampai ke provinsi, cerita sama saya pas kuliah, kami masih kuliah bersama. Mbak, resepnya apa katanya? Namanya sama Mbak Rini ya. Itu suaminya jualan material. Kalau suami saya kan nggak jualan material. Resepnya apa Mbak? Kami itu dari awal tahun pembelajaran kita sudah tahu anak potensinya ini di mana, kita sudah tahu, kita ambil. Yang dia kompetensi di matematika bimbing dari awal tahun. Terus yang kompetensi MIPA dibimbing dari awal tahun. Jadi mereka itu setiap minggu ada pembelajaran tentang materi matematika dan IPA untuk anak-anak yang hebat-hebat itu. Bukan berarti kalau nggak dibimbing nggak hebat. Cuman ini kompetensinya yang menonjol diambil. Dan alhamdulillah sampai ke provinsi. Ke provinsi dia dulu itu juara 2. Kemarin kayaknya ke provinsi lagi, tapi saya nggak tanya juaranya berapa. Karena sudah nggak ketemu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nilai kebajikan universal. Ini adalah landasan kita nanti yang kita tadi sebutkan, ada namanya peraturan kelas, ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Kita dasarnya dari sini Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal itu apa? Sifat positif daripada manusia. Manusia walaupun orangnya jahat kayak apa, pasti dia ada sisi positifnya. Jahat sama orang, sama ibunya nggak mungkin lah jahat, sama istrinya nggak jahat, sama orang jahat, gitu. Jadi sisi positif di sini contoh dari nilai kebajikan universal ini ada keadilan, tanggung jawab, kemandirian, itu juga termasuk contoh nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan sama yang melakukan apa gitu, pasti ada tujuannya, nggak mungkin nggak. Sekarang kan air susah, esok-esok ngangsu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Gentongnya menaik ini, seperti itu. Selanjutnya di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol ini yang ditulis pada tahun 1984. Selanjutnya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia adalah kita kenal di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal ya teori profil pelajar Pancasila kita. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga apa?
Halo, yang ketiga apa? Apa? Bernalar kritis. Selanjutnya apa? Yang selanjutnya keempat? Berkebinekaan global. Terus habis. Pokoknya di sini Bapak Ibu tak suruh ngomong terus. Ya. Oke, lanjut ya. Oke Bapak Ibu, disiplin positif di sini ini bagian-bagian map-nya ya Pak Bambang, nanti kita separuh-separuh. Kita lanjutkan. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan praktek. Bapak Ibu satu bangku 2 orang. Silakan Bapak Ibu menggenggam sesuatu. Genggam Bu. Apa? Penanya digenggam. Monggo, yang mau menggenggam siapa? Saya nggak mau nunjuk. Pak Bambang sama Bu Siti. Yang satu menggenggam benda, yang satu merayu. Mau merayu, mau ngomong apa pokoknya usahakan yang menggenggam ini mau buka, mau memberikan kepada Ibu. Ribon. Oke, sekarang praktek dulu. Genggam sesuatu dulu Bapak Ibu. Kalau satu, Bu Ayang genggam apa? HP. Ya enggak. Boleh HP, kacamata boleh. Tapi nanti diminta loh. Oh iya. Digenggam Bapak Ibu. Yang menggenggam usahakan kita menggenggam sesuatu, jangan dikasihkan. Ya, genggam. Yang satu silakan Bapak Ibu ngobrol sama temannya, rayulah temannya. Ayo toh dibuka, kasih aku itu. Rayu toh Bu. Nah coba gimana? Ayo dirayu, ini tak lihat ini. Nah, jadinya kasih kan Bu. Kan jadi maaf. Koncoi, nanti genggam. Nih, Bu Mimin koncoi. Itu sama lu. Nah, sama. Genggam sesuatu Bapak Ibu, ya. Silakan. Bapak Ibu saya kasih waktu 5 menit untuk merayu temannya biar dibuka tangannya. Ayo, bisa enggak? Yang bisa berarti jago merayu. Ya, silakan. Ayo, silakan. Sudah diberikan belum Bapak Ibu? Dikasih. Oh. Sudah dikasih kan Bapak Ibu? Oke. Jadi maksud tujuan saya tadi apa? Ngerayu. Kita pegang pena Bapak Ibu. Ya kan? Kita pegang pena. Kita mikirnya kalau kita mau ngerayu, saya mau ngerayu Bu Ayang nih pegang HP. Mesti tak rayu nanti dikasih. Pikiranku. Pikirannya Bu Ayang kan belum. Ya Bu ya. Mau nggak ngerti kan nggak? Air. Jadi di situ kita belajar bahwa pengontrolan diri, ya kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang. Ayo toh, ya terserah yang lain mau pakai bahasa kalbu, bahasa cinta, terserah. Tapi orang yang megang itu dia punya kontrol dirinya sendiri. Jadi poinnya di sini adalah kontrol diri kita. Kontrol diri kita itu, jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita? Bapak Ibu pernah nggak dikontrol sama orang lain? Sering. Siapa yang jawab sering tadi? Coba. Siapa tadi? Bu iya ya. Oh, tak deketin deh. Mengucapkan sesuatu. Ya Tina. Ayo. Sering. Siapa Bu? Di mana? Ya terserah. Di rumah atau di sekolah? Mana? Mau di rumah, mau di sekolah? Boleh. Di dalam bidang apa? Ya terserah. Apa aja? Berpakaian atau mengajar, berpakaian boleh, terserah, ceritakan semua. Siapa yang mau ngontrol? Pasti. Monggo, ayo. Kalau di rumah itu pasti suami. Ini kita menceritakan di sekolah aja ya. Kalau di sekolah itu ada sih kita kadang-kadang guru yang laki-laki otomatis ya. Kalau yang perempuan itu biasanya kan kalau lebih baik
kita berseragam baju. Nah, pakai jilbab itu kan kalau hari ini yang bisa itu kan pakai hitam semua kita. Kalau pink semua. Nah, ada guru salah satu, Bu, apa salahnya sih kalau kita itu berseragam walaupun itu kainnya harga murah, namun kalau berseragam itu kan cantik. Nah, itu terus ada juga di kelas. Bukan diprotes sih, mungkin semacam sanjungan dari anak-anak. Ibu cantik. Kadang-kadang anak juga tumben ibu hari ini cantik, itu pasti, ya. Karena mungkin ada di balik omongan anak-anak itu ada maknanya, biarlah kita lebih sayang dengan anak-anak tersebut. Oke, mantap Bu Yanti nemu. Tepuk tangannya Bapak Ibu biar meriah. Nah, jadi tepuk tangan kayak gini perlu, yang ditepuk tangan nggak hanya yang nyanyi tok, ya. Oke. Jadi, teori kontrol di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita itu berilusi kita bisa mengontrol murid, padahal kita tidak punya hak dan kita tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita itu sering mungkin saya itu juga sering itu mengkritik, membuat orang merasa bersalah. Tentunya di sini dalam lingkup kelas saya, yaitu anak saya sendiri, anak didik saya sendiri. Saya sering Bapak Ibu marahin anak, membuat anak mempunyai ganjelan di hati, merasa bersalah. Oh, karena saya gini jadi guru seperti ini, seperti itu. Saya juga pernah. Saya niatnya biar anak itu jadi manut gitu loh. Saya niatnya seperti itu. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu itu loh, bocah, bawa kencur. Dibilangin, dinasihatin seperti itu. Kita menasihati boleh, tapi kita tidak bisa namanya mengontrol orang, karena kontrol diri seseorang itu berada pada diri mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita itu sama. Itu kalau dibanding dari segi dunianya, realitas kita sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di sini aslinya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saya berdiri di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat saya yang dari sana dan yang dari sana itu kalau suruh gambar, coba Bu ini digambar, didelok digambar. Sing kono ketok lemu, sing kene yo ketok lemu. Tapi kan dari sebelah sana dan sebelah sini. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya sering seperti itu. Bapak Ibu sudah juga pernah kayak gitu betul? Pernah nggak? Pernah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali mungkin pernah. Sejatinya kita di sini berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Sejatinya seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat sesuatu yang buruk dilakukan orang itu salah. Tapi di sini semua perilaku memiliki tujuan. Anak kita berperilaku buruk, tujuannya apa? Perhatian bisa. Anak berperilaku buruk di sekolah mungkin butuh perhatian. Berarti ada salah satu kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Apa? Perhatiannya, kasih sayang. Jangan Bapak Ibu bilang, nah, Ibu guru ini sayang loh sama kalian. Ngomongnya sambil menggigit dan marah-marah. Takut. Coba tanya, guru ini pernah kayak gitu? Sering. Saya sering seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal aslinya kita tidak bisa. Namanya kita ambil kontrol orang lain itu nggak bisa. Coba Ibu punya kontak motor pegang. Bu ini kontaknya mana? Kasih saya. Ojo, nggak boleh. Kita nggak bisa ambil kontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau
tadi yang megang pena suruh buka nggak mau, pasti dipaksa. Udah tau dibuka, kan harus latihan ini. Kalau bujukannya gagal, dipaksa. Terus sebenarnya seperti apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bekerja sama, Bapak. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, model berpikir menang kalah. Nek nggak menang, ya kalah. Kalau nggak kalah, ya menang. Padahal di sini kita harusnya berpikirnya menang. Lanjut, Bapak Ibu. Oke, di sini. Ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu. Jadi, pokoknya pertanyaan terus. Konsep disiplin positif dan motivasi. Bisa terbaca, Bapak Ibu? Sangat terbaca. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Selanjutnya, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Selanjutnya, yang nomor selanjutnya itu apa? Tadi yang ditanya, apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Selanjutnya, apakah kepala sekolah atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Coba Bapak Ibu, silahkan. Bla 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 bla. Nah, monggo silahkan dipikirkan untuk jawaban yang pertama, Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Dia pakai, Bu? Bu. Nah ini. Terus. Ini kalau menurut saya, Ini menurutnya kan versinya masing-masing. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Kalau versi saya, yang pertama memberi contoh. memberi contoh. Oke, good. Memberi contoh. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tepuk tangan lah, keren ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti duduk di situ ketiduran lagi ya. Oke. Selanjutnya, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Sinten? Ayo. Dirinya sendiri. Siapa yang jawab tadi? Aku kerungu. Karmi. Monggo. Monggo, Bu. Ya, misalnya kita itu mau mendisiplinkan anak ya, kita harus memberi contoh dulu kepada anak kita. Ya kalau kita itu disiplin, otomatis anaknya ikuti gurunya ikuti. Oke, contoh gitu, oke. Oke, tepuk tangan buat Bu Karmi. Oke. Selanjutnya, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Guru bisa tidak mendisiplinkan murid? Bisa tidak? Bisa? Bisa tidak? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Menurut saya bisa, selama guru itu juga menanamkan kedisiplinan pada dirinya sendiri. Kalau guru itu belum disiplin, otomatis muridnya juga tidak bisa didisiplinkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Makna kata disiplin. Disiplin itu tata, tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, saling dihubungkan dengan hukuman. Ini kalau kita lihat kata disiplin seperti itu. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang kadang kalau Bapak Ibu guru itu kadang mau mendisiplinkan anak, disiplinnya biar anak itu disiplin, gak mengulangi kesalahannya, kadang
ada hukuman secara fisik, gitu. Ada hukuman secara fisik. Itu yang menjadi ketidaknyamanan. Padahal disiplin seperti jawaban Bapak Ibu guru hebat tadi bisa dilakukan dengan cara memberikan contoh. Anaknya suruh tepat waktu, kita dong tepat waktu dulu, seperti itu. Anaknya suruh bersih-bersih, yuk kita bersih-bersih bareng-bareng, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut bersama-sama dengan anak-anak. Selanjutnya, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau saya kaitkan dengan anak didik saya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu kan dia mikir. Nanti kalau saya melakukan, ya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini apa? Aku mau dong melakukan ini, mesti aku mau imbalan. Pasti saya dapat imbalan, saya dapat penghargaan. Karena itu dilakukan. Itu motivasi perilaku yang dia lakukan. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini mereka, semuanya ibu, bapak atau saya ingin menjadi diri saya yang saya inginkan, yang percaya dengan nilai-nilai yang saya percaya dan menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang seperti itu. Saya tidak ingin menjadi orang yang mereka inginkan, tapi saya ingin menjadi diri saya, ya, menjadi diri saya, menghargai diri saya sendiri, dan saya percaya dengan nilai-nilai yang saya percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi kalau yang poin pertama dan poin kedua, Bapak Ibu, motivasi yang dilakukan seseorang ini, dia itu masih motivasinya dari luar, karena ingin imbalan dan juga menghindari hukuman. Hari ini anak datangnya terlambat, dihukum, sekojam, jebret. Besok mereka datangnya lebih awal karena takut pada hukuman, menghindari hukuman. Itu masih eksternal. Bertahannya lama atau sebentar? Kira-kira anget-anget, ya, anget-anget aja. Sehari 2 hari, besok kayak lupa. Betul, Bu Bayan. Yang kedua juga seperti itu. Anak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang datang pertama nanti dapat bintang 3. Duduknya depannya Bu Guru. Anak kan senang. Langsung sehari, 2 hari, 3 hari si Amr terus. Habis itu sampai. Karena motivasinya masih dari luar. Sekarang kalau yang ketiga, kalau si anak tersebut atau orang tersebut ingin menjadi orang yang mereka inginkan dirinya mau ingin seperti apa, mereka menghargai dirinya sendiri dan mereka percaya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, mereka akan merubah dirinya dari dalam. Perubahan diri dari dalam itu memang waktu yang dibutuhkan, nggak langsung set ganti, Bu. Tapi sedikit memakan waktu, tapi insya Allah itu nanti akan bertahan lebih lama. Bertahan lebih lama. Kalau motivasi eksternal, Bapak Ibu ada botol aqua disiram dari luar terus basah, habis itu kering lagi. Tapi kalau motivasi internal, dia diisinya dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya. Sekarang Bapak Ibu berangkat pagi ke sekolah. Coba, dulu masih ada fingerprint, ingat nggak Bapak Ibu? Paling telat jam pinten maksudnya? Jam 7. Jam 7 sampai sekolah. Jika jempol, ting, gitu. Terima kasih, gitu tulisannya. Sekarang jempolnya kemana? Hilang. Jempolnya kemana Bapak Ibu?
Nggak ada. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Datangnya molor. Karena apa? Itu tadi kita berubah datangnya lebih awal karena motivasinya masih eksternal, menghindari hukuman. Kalau pulangnya, kalau datangnya telat, Pak Wayan, halo, Pak Wayan kan ada aksannya yang pakai ting gitu ya, pulangnya juga ting gitu ya. Nah, Pak Wayan ini berangkatnya pagi, Bapak Ibu, pulangnya juga kayak gini, jam setengah. Karena saya tidak menjudge Bapak Ibu pas ada jempol berangkat pagi, terus nggak ada siang nggak, tapi diriku sendiri Bapak Ibu ya. Saya contohnya diriku sendiri Bapak Ibu. Pas ada jempol itu Bapak Ibu, saya dulu masih ngajar di SMA, jadi pagi kesini dulu jempol, ting ngajar ya kan. Pulangnya jam 2 Ibu ya dulu. Saya begitu jam 12 anak pulang, saya ngebut ke SMA, weng gitu. Pulang lagi ngueng sampai sini, jangan sampai saya pulangnya telat jempol. Seperti itu. Jadi saya termotivasi, cuman motivasinya eksternal itu tadi nggak bertahan. Buktinya apa? Buktinya sekarang jempolnya, alatnya buat jempol nggak ada. Saya berangkatnya ya untuk siang, kadang yang kesiangan gitu Bapak Ibu ya. Jujur saya seperti itu. Jam 7 lebih, kadang setengah 8, kurang 10 baru datang. Mudah-mudahan nanti enggak, amin ya Allah, amin Bapak Ibu, amin. Besok KKG tepat waktu ya, oke mantap. Insya Allah itu 99% Bapak Ibu, nggak dilakoni dosa. Lanjut. Oke, yang Tina membuatku guyu. Oke, keyakinan kelas Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah buat di sekolahnya, di kelasnya ada? Di kelas sudah buat belum? Sudah. Keyakinan kelas Ibu? Sudah. Kesepakatan kelas? Sudah. Yang sudah angkat tangan, yuk. Oh ya Allah, luar biasa. Enggak, saya mau nyari yang di depan, Pak Benggang ya udah lah ya. Oke, keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan yang bersama loh. Mengapa keyakinan kelas atau kita bisa sebut kesepakatan kelas? Kenapa kok enggak peraturan kelas saja? Kira-kira kalau peraturan itu kita langgar, kita dapat apa? Hukuman. Nanti dilanjut di slide selanjutnya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Ingat yang Ibu pengawas tadi bicara di depan, budaya positif itu sudah gak usah diobrak-obrak, tapi sudah berjalan sendiri. Jadi kenapa di situ keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas terlebih dahulu, keyakinan kelas, setelah itu disiplin positif, budaya positif, namanya budaya positif. Anak tweng masuk baris, gak usah masuk baris. Budaya positifnya sudah ada belum itu? Belum. Di sekolahnya Bapak Ibu anak-anak begitu kenteng, mereka langsung baris atau pating keluyur sana sini garut dioprak-oprak. Iya. Literasi gitu. Oh bagus, mantap, ada literasinya. Kalau sini anak ya baris. Itu berarti budaya positifnya ke situnya belum ada. Tapi alhamdulillah kalau budaya positif jatah dia, jadwalnya dia sholat duha, sholat zuhur berjamaah, nggak usah dioprak-oprak, mereka sudah lakukan gitu. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana cara mewujudkannya? Keyakinan kelas itu kalau seperti ini Bapak Ibu. Di sekolah itu kan ada peraturan kelas, gitu. Di sana itu ada di papan kuning itu ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu kira-kira saya tanya Bapak Ibu, yang buat sinten? Dari sana dari dinas ya, langsung ya. Ya, betul Bu Yani, luar biasa. Peraturan sekolah yang buat siapa? Dari sana, dari mana Bu? Karena papannya kita dari dinas, berarti orang dinas yang buat. Otomatis kita dipaksa. Kalau keyakinan kelas, gimana Bu kita buatnya? Ya kita ikutkan seluruh warga ke kelas. Warga kelas kita siapa? Anak-anak kita Bapak Ibu. Tuangkan ide mereka, ikutkan mereka membuat.
kita sepakati bersama. Tanda tangan di atas materai, tempelkan di tembok yang besar biar kelihatan. Lanjut. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang itu aslinya gerak-gerak itu kok berhenti ngapain ya kalau gitu? Motornya itu motornya capek. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu pakai helm apa? Kenapa pakai? Biar apa? Biar apa? Aman. Biar tidak kepanasan, biar aman ya, kepalanya terlindungi. Oke. Sekarang Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, lebih abstrak dibanding dengan peraturan. Bu, ini maksudnya kepiye kok lebih abstrak? Nanti di slide selanjutnya ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membandingkan ini peraturan, ini keyakinan. Yang abstrak itu gimana? Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, nilai kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang positif apa Bapak Ibu? Kalimatnya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa kita dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Karena ini keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Memang keyakinan kelas itu diterapkan di dalam kelas tersebut. Nanti Bapak Ibu mau tak kasih tugas bikin keyakinan kelas, kalau sudah jadi prosesnya gimana, ambil foto ya, jebret, ada foto dokumentasi, di-share di grup KKG. Ben, ngomong wong sing luwih sepuh nggak apa-apa aja. Pak Bambang, tindak lanjuti. Matur nuwun. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut mikir, ikut menyumbangkan pikirannya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Anak-anak perlu Bapak Ibu kita minta pendapat. Nah, kalian itu maunya seperti apa? Kepiye? Jadi jangan kita buat jebret kamu seperti ini. Kita maksa, nggak boleh. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditinjau, dicek ulang. Kalau sudah buat, Bapak Ibu sudah ditempel, kita bisa review lagi, kita lihat, kita cek kalau ada yang mau ditambahkan atau dikurangi. Nah, tadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus kalimatnya positif. Contohnya, kalimat negatif itu kan gini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Anak-anak itu kan, apalagi yang kinestetik, belajarnya melayu-layu aja kelas. Jangan berlari-lari di kelas. Jangan. Itu kalimat apa Ibu, Bapak? Negatif. Terus kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Coba Bapak Ibu buat satu kalimat dengan kalimat positif. Monggo. Kalau saya kalimatnya ini negatif Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu rubah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya gimana Pak Bambang? Sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Nanti Pak SBY suruh joget-joget kalau seperti ya. Oke, terima kasih. Buang sampah pada tempatnya. Mantap loh. Ya. Saya kenal ini loh barusan ini. Oke. Dah, hilang. Kok nggak nampak Pak Ibu? Sebentar nggih. Bapak Ibu kalau mau minum-minum dulu, saya tak nyari serat saya yang hilang.
Ya. Bapak gitu Ya tadi wifi-nya nemplok sama Pak Wadi, Pak Wadi kesana kemari loh. Wifi-nya nemplok Pak Wadi saya. Mana HP-nya? Ditinggal. Sedikit ketularan. Pak Ode ini kuat ya. Keringatnya anak siji. Pak Bambang minta tolong. Pak Bambang udah siang jadi minta lontong. Mau ngambil kopi? Silakan. Ngambil kopi. Kesutut. Ini kabar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, itu tadi slide-nya hilang, nggak tahu di kanvanya hilang. Nah ini saya lanjutkan. Tadi dibilang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata-katanya lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab dan tertib. Terus peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya saling menghormati dan menyayangi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau peraturan itu yang sebelah sini, sana keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Ada tanggung jawab, saling menyayangi, saling menghormati, keselamatan, menghargai, kesehatan. Ini dia sudah lelah. Nah, Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Selanjutnya saling menghargai, ini nilai kebajikan, jadi menjadi dasar kita membuat keyakinan kelas. Lanjut Pak Bambang. Ini sebentar lagi jatahnya Pak Bambang nanti. Terus ini contoh yang kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Lanjut. Stop. Nah, kenapa tadi dibilang budaya positif itu namanya budaya itu sudah membudaya, nggak usah diperintah, nggak usah di orang-orang. Jadi dia budaya positif itu terbentuk kalau peraturan kelas kita sudah terbentuk, otomatis akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dapat, maksudnya keyakinan kelasnya punya keyakinan kelas. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan baik, otomatis lingkungannya menjadi positif. Lingkungan positif itu akan menjadi budaya positif. Lanjut Pak Bambang, kelas ada sini. Hukuman, sanksi, dan restitusi, Bapak Ibu. Hukuman itu konsekuensi negatif. Jadi konsekuensi negatif yang kita berikan kepada anak itu hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi itu memang kita sudah ada perjanjian Bapak Ibu.
ada perjanjian sama ada guru olahraga, kamu kalau telat pelajaran olahraga nanti keliling lapangan ya. Oke, itu sudah perjanjian, itu ada konsekuensi. Atau anaknya datang terlambat karena suatu hal, konsekuensinya apa? Terlambatnya 10 menit, berarti nanti waktu istirahatmu 10 menit kamu di dalam mengerjakan tugas tadi yang telat. Itu konsekuensi, kita sudah sepakat sama anak. Kalau hukuman itu ujuk-ujuk aku duduk Bapak Ibu. Anaknya teko, unu sudah capek, rumahnya jauh, jalan kaki pulang kepanasan. Kenapa kamu terlambat? Kita tanya dulu Bapak Ibu harusnya ya, jangan langsung dimarah-marah. Mungkin dia ada sesuatu hal yang membuat dia terlambat. Bapak Ibu tadi terlambat juga, pasti ada sesuatu hal yang dilakukan. Jadi kalau ada anak terlambat jangan langsung jebret. Usah, sekojong, ambil sampah. Boleh nggak apa-apa, nanti tanyain dulu dia telatnya ngapa. Seperti itu. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menunjukkan kesalahan kepada anak atau murid, tapi anak atau siswa kita nanti akan belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita di restitusi ini nanti Bapak Ibu, nanti Pak Bambang itu kayaknya yang nyampaikan ya. Segitiga restitusi itu nanti. Jadi kalau Bapak Ibu ada siswa yang sedikit rada gimana, kita restitusi, kita tanya. Ada 3 langkah di situ. Nanti Pak Bambang yang bagiannya Pak Bambang. Nah, jadi di sini nanti namanya restitusi Bapak Ibu, kita tidak serta-merta langsung 100% anaknya salah kalau salahmu kamu dibilang kayak gitu gak kemana-mana. Guys, ilmunya waktu kabeh, ilmunya keluar semua. Tapi kita tanya dulu anaknya dengan baik, ya. Kenapa telat? Terus alasannya kenapa? Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya anak-anak ini akan dia memberikan restitusi di dalam arti memperbaiki sikap dia nantinya seperti apa. Seperti itu. Lanjut Pak. Bapak Ibu, tadi ada beberapa slide yang saya lewati tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi hukuman itu dia otomatis kita secara nggak langsung menyakiti siswa Bapak Ibu. Kalau konsekuensi kita sudah punya kesepakatan sama anaknya. Restitusi itu jalan yang terbaik. Dari hukuman, konsekuensi, restitusi itu yang paling jos yang kita bisa melakukan restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada tindakan guru. Nah, Bapak Ibu tugasnya hanya mengisikan di kolom di situ. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu. Ketinggalan boten, kalau boten ketinggalan, coba dicek grupnya. Grup KKD. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi terlambat ke sekolah, salah gurunya disuruh nulis 100 baris. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Diingat-ingat ya Bu jawabannya nggih. Diingat-ingat. Aku masih coba ya, nomor 2 apa itu diingat-ingat. Yang ketiga, murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Sambil dicatat nanti kita cek kunci jawabannya. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, mantap. Lanjut.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Halo Ibu. Hai. Halo. Lanjut. Jangan ngantuk. Sebentar lagi saya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Lari, gosip tak bocornya dhisik toh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apa itu? 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita cek jawabannya. 1, 2, 3, jebret. Jeng jeng. Naik Pak. Terus. Iya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? 100. Mantap 100 loh. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat. Mantap. Oke. Kepala macan. Sudah. Kepala kambing. Ada kepala ya? Kepala ayamnya Bu. Oh iya. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya jebret. Lanjut. Anaknya nangis Bapak Ibu. Nah, stop. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Bapak Ibu sadar nggak? Karena disodorin mic jadi tak pakai teman. Bapak Ibu silahkan dilanjut. Sebenarnya saya penasaran menyangka Bapak nanti saya minta dikirim videonya ya. Saya rasa sama-sama luar biasa Bu, ini luar biasa ya. Sebagai sahabat ya sama-sama bagus ya. Karena udah ditempa Pak Wardi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan bersama-sama para calon guru penggerak yang luar biasa ini, juga di sini ada PPPP yang luar biasa bersemangat. Ibu Lili mohon diri terlebih dahulu karena ada kegiatan bersama Banda SM di jam 12.30 ya, tapi ini ada kekeliruan di informasi ini, suruh segera betulin. Jadi itu dulu saya akhiri. Ini enggak salam ya. Selamat beraktivitas. Akan diteruskan. Kemarin itu memang narasumbernya itu Bu Rini sama Pak Bambang. Kata PP kemarin, PP kemarin, ayo ini putusan mana didikan Bu Cici sama Pak Boyong. Ayo berkompetisi. Bagus semua. Kita nggak berkompetisi Bapak. Kita kolaborasi. Kolaborasi dan kompetisi. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Silakan berkolaborasi. Oke, sedikit tak lanjutkan. Jadi hukuman ini cara kita niatnya mau memberikan sesuatu ke anak Pak hukuman. Penghargaan ya Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan ke anak niatnya. Tapi kita nggak sadar, saya juga nggak sadar bahwa itu aslinya menghancurkan potensi yang sesungguhnya ada di dalam diri anak tersebut. J. Pengaruhnya apa Bapak Ibu? Pengaruh jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam waktu jangka pendek. Jadi penghargaan, kita memberikan penghargaan ke anak-anak itu semangat Bapak Ibu. Ada hadiah. Kalau bagi rapat kan rankingnya bukan.
ada. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi siswa, sama-sama kita belajar gelalai. Gelalai itu bahasa Indonesia apa ya? Iya, bahasa Indonesia apa? Kebetulannya pas bagi rapot kita sama berjuang dengan keras. Bukan berarti anak didik Bapak Ibu yang nilainya kalau diurutkan di bawah atau paling nomor 2, nomor 3 dari bawah mereka nggak berjuang, tidak. Mereka itu struggle-nya luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada penghargaan, ada kasih hadiah pas pembagian itu. Saya Bapak Ibu pernah jadi murid. Aku tuh senang. Tapi kok aku nggak dapat peringkat. Oh, temanku lebih pandai, lebih pintar. Itu kalau anaknya bisa seperti itu. Kalau anaknya yang cenderung gini, dia nggak dapat hadiah, dia nggak dapat penghargaan, terus dia merasa minder, dia merasa tambah menuntut dirinya, dia tambah PD-nya tambah intek, tambah hancur karena apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Padahal kita nggak tahu di dalam anak tersebut mereka mempunyai potensi yang luar biasa yang mata kita belum bisa lihat saat ini. Ada yang cerita dulu anggota dewan di sini ada sekolah itu bolos terus Bapak Ibu. Jadi anggota dewan ada. Bukan contoh nih Bapak Ibu terus muridnya kan bolos terus nggak boleh. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang atau murid tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Hari ini juara 1 dapat buku selusin, penanya 1 pak. Dia akan semangat. Bahkan ada anak didik saya bilangnya gini, aduh Bu, nilaiku gimana Bu, kemarin ulangan itu gimana nilainya? Saya kalau nilainya jelek sama ibu saya nggak boleh pegang HP sama sekali, nggak boleh, karena sekarang masih boleh. Kalau nilainya jelek nggak boleh. Jadi dia belajar di situ, dia pengen pintar di dalam kelas karena apa? Dari dalam dirinya enggak, tidak, karena dia takut kalau nilainya jelek, dia ada saingannya, dia nggak boleh pegang HP, nggak boleh main HP sama ibunya. Motivasinya dia itu eksternal Bapak Ibu, tidak dari dalam diri. Itu nyata, karena saya dapat satu murid pindahan dari luar itu ya alhamdulillah sedikit melek dalam arti ya cacek, bocahnya cacek dan sasek gitu. Jadi dia merasa aku beli saingan seperti itu. Jadi dia kalau habis ulangan, Bu, nilaiku berapa? Bu, nilainya dia berapa? Dia takutnya nanti pas akumulasi akhir dia nilainya nggak seperti harapannya dia dan orang tua. Bahkan dia cenderung kalau nilainya merosot, orang tuanya ngomel, ayat kursinya keluar. Lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita butuh penghargaan. Bapak Ibu, kalau seumpamanya di gugusnya kita ada lomba membuat video pembelajaran, Bapak Ibu mau buat nggak? Mau buat nggak? Mau buat tidak Bapak Ibu? Mau. Nah, ini nanti hadiahnya Bapak Ibu, hadiah yang pertama uang pembinaan 1 juta, hadiah yang kedua uang pembinaan 700.000, hadiah yang ketiga uang pembinaan 500.000. Semangat Bapak Ibu buatnya, semangat gak? Semangat. Kenapa? Ada hadiahnya. Kan contoh Bunda. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Itu contoh. Memang kalau ada seperti itu kita ikutnya juga semangat. Coba Bapak Ibu bayangkan di Blok J ini ada turnamen. Hadiahnya bilang totalnya berapa puluh juta? 40 juta 500.000. Totalnya segitu. Juara siji piro, 10 juta sekian, juara 2 sekian juta sekian, sing tak buat. Coba Blok J bikin turnamen tanpa hadiah. Ada yang daftar, kesel-kesel gue ngopo gitu. Karena apa? Pengen hadiahnya gitu. Coba kalian tadi kalau video pembelajarannya Pak Parti, jawab
Itu lombanya pembinaan 1.700.000 dan 500.000, juara 1, 2, 3. Wah, saya melu, aku yo melu gitu. Saya juga ikut duluan. Ngopo? Nah, itu hadiahnya total berapa? 2.200.000 dibagi telur. Ya, mau itu kan penyemangat Bu, betul. Itu penyemangat. Tapi itu yang mematikan apa yang ada dalam diri kita. Kita kalau nggak ada itu kita juga nggak buat. Kalau nggak ada itu kita nggak akan maju melangkah. Di sana loh anak duit sak kepok maju cukup. Anak duit nggak anak duit maju. Contoh sederhana Bapak Ibu. Lanjut Pak Bambang. Habis. Nah, stop sini aja. Ini tadi penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dan penghargaan itu menghukum. Di sini tidak efektifnya mengapa? Ada alasannya. Kok bisa merusak hubungan Bapak Ibu? Merusak hubungan seperti ini. Kalau ini secara sederhana ya, Bapak Ibu punya murid yang pertama dikasih hadiah, Pak. Hari ini juara 1, besok dia berubah jadi juara 2. Otomatis kedua anak yang juara 1 dan 2 yang bertukar tempat itu nanti dia akan ada sedikit srek Bapak Ibu. Itu yang disebut merusak hubungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena murid saya dulu ada seperti itu, makanya saya cerita Bapak Ibu. Terus yang biasanya dapat peringkat, dia nggak dapat peringkat di dalam hatinya. Bu Rini sudah nggak sayang pada diriku. Gitu. Mesti anak itu yang sok melindungi guru nih seumpamanya. Mereka kan gini, merasa dekat dengan gurunya, dia merasa kalau anak suka sama gurunya otomatis pelajaran apapun yang diberi masuk positif Bapak Ibu. Kok nek gak dikasih nilai apa ya, aku gak disayang nih. Kenapa? Karena ada anak saya yang ngomong sama saya, Bu sekarang jangan sayang sama dirimu. Ayo sayang. Ada, karena itu saya ngomong tak ceritakan kabeh Bapak Ibu ya. Saya ceritakan semua. Oke. Penghargaan yang menghukum itu tadi. Mohon maaf ya Pak Wati repoti. Ini penghargaan tadi kok nggak efektif. Kenapa Bapak Ibu? Karena penghargaan itu sebuah benda. Kalau orang ada diberi penghargaan naik ke atas panggung itu sewenang ya Bu. Itu peristiwanya senang, apalagi dapat sertifikat, dapat medali, dapat ini. Nah, dia di sini nanti. Jadi si anak ini nanti hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini enggak efektif. Jadi kalau Anda melakukan, kalau enggak ya enggak dapat. Seperti itu. Itu contohnya satu mawar, Gen. Bukan salah Bapak Ibu saya. Bukan salah Bapak Ibu sayangku. Saya juga seperti itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Ternyata saya itu kalau sayanya sampai habis Bapak Ibu. Ternyata selama ini nih saya jalannya juga melencongnya jauh. Jadi tidak sesuai dengan saya jalannya. Amit Pak. Ini ya tadi yang penghargaan merusak hubungan. Nah ini. Bapak lanjut malam. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi tak kasih contoh yang sederhana Bapak Ibu. Jadi mereka bisa cenderung yang tadinya nggak pede, tambah tidak pede, tambah tertutup, tambah menjadi anak yang pendiam, tidak mau mengekspresikan dirinya. Padahal belum tentu orang yang seperti itu kosong. Bisa saja di dalamnya itu sangat luar biasa. Kita belum melihat isi daripada si anak. Sekarang tugas kita apa Bapak Ibu? Digali. Jadi anak kita gali Bapak Ibu. Pemenuhan kebutuhan dasar. Pak Bambang ini. Monggo. Iya.
manusia. Di sini kita fokusnya kepada peserta didik. Pemenuhan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira contoh kebutuhan untuk bertahan hidup apa Bapak Ibu? Uang apa? Makan, apa lagi? Minum. Lainnya apa? Jajan. Nah, kalau dihubungkan dalam konteks sekolah, kebutuhan bertahan hidup di sini apa ya Bapak Ibu ya? Pemenuhan tentang apa? Kondisi kantin yang sehat, pemenuhan akan layanan kesehatan. Ya Bapak Ibu, lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan akan, di sini yang kedua cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang, kira-kira contohnya apa Bapak Ibu? Ayo biar nggak ngantuk, nanti tak ice breaking loh. Kenapa Pak? Perhatian guru ke murid. Jadi mic-nya 2 ya. Kasih sayang guru dengan murid, murid dengan murid, antar teman. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan akan kekuasaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kira-kira apa ya kebutuhan akan kekuasaan itu? Ayo Bu Cici, apa Bu? Menjadi pemimpin, apalagi? Ketua kelas ya, betul sekali. Ya. Kebutuhan akan kebebasan, ayo kebutuhan akan kebebasan di sini konteksnya kalau peserta didik itu bebas-bebasnya seperti apa Bapak Ibu? Bebas mengemukakan pendapat, apalagi? Berkreasi, Bu. Berkreasi. Pak Us, kenapa Pak? Bermain. Bu Susi? Kebebasan untuk siswa itu apa kira-kira Bu? Memilih pembelajaran yang mereka sukai. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesenangan. Apa? Bu Rizky? Apa Bu Rizky? Contohnya kebutuhan siswa itu punya kebutuhan, salah satunya kesenangan. Contohnya apa? Bisa bermain dengan teman sebayanya. Bisa bermain dengan teman sebayanya. Apa Pak Warti? Hobi. Olahraga. Bukan. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga di sini ada pemantau, ya, ada teman, terus ada manajer. Nah, sekarang kita kembali ke posisi yang pertama Bapak Ibu, penghukum. Penghukum itu ujuk-ujuk ada anaknya ribut, kamu pusat, nah kayak gitu. Bapak Ibu pernah nggak kayak gitu Bapak Ibu? Pernah, saya juga pernah, ya. Lanjut. Sekarang kalau pembuat rasa bersalah, contohnya itu gini. Anak melakukan sesuatu, tapi kita itu mau menegur, intinya kita maunya anak itu biar menjadi baik. Cuman di situ kita secara nggak sadar membebankan ke psikisnya anak. Jadi kita kayak gini, nak, ini loh dikerjakan ya. Nanti kalau nggak dikerjakan gimana? Nanti kalau nilaimu jelek, bapak lagi yang kena tegur, ibu lagi yang kena tegur, seperti itu. Jadi secara nggak langsung anak itu mengingat apa yang kita katakan kepada mereka. Mereka seperti kayak ada beban sendiri. Itu membuat rasa bersalah. Oh berarti kalau nilaiku nanti jelek, bapak ibu guru kena tegur dong, seperti itu. Selanjutnya adalah teman. Kira-kira ini kalau yang guru tapi posisinya sebagai teman, saya kira banyak. Teman ini dia di dalam kesehariannya akrab dengan siswa. Siswanya, ibu, dekat gelendang-gelendang seperti itu. Ayolah, yuk, nak yuk kita bermain yuk, sekarang yuk bareng ya, kayak itu. Itu sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau atau monitor. Nah ini guru yang ini dia menegur anak itu semuanya anak ada peraturan sepatunya hitam, kaos kakinya putih. Anak berangkat sepatunya hitam, kaos kakinya belang-belang. Nanti ditanya, Ali, kenapa kamu pakai kaos kaki belang-belang? Kamu tahu nggak peraturannya? Seperti itu. Itu sebagai pemantau berdasarkan
mereka menegur siswa berdasarkan aturan-aturan yang ada. Selanjutnya dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer terakhir ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada murid. Mungkin ada murid yang berbuat kesalahan atau kekeliruan, kita menegurnya, kita kembalikan ke murid. Apa yang kita yakini? Kita sudah punya keyakinan kelas seperti ini, nggak kerjakan PR. Kira-kira kalau kamu nggak mengerjakan PR, itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Seperti itu. Jadi kita kembalikan ke siswa. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kembali ke posisi kontrol guru tadi, Bapak Ibu. Yang paling bagus itu adalah yang kelima, seperti itu. Jadi kita bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa, tapi diletakkan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kalau pas istirahat nggak apa-apa lah sebagai teman, tapi kalau di dalam kelas sebagai teman kita pas jelaskan, muridnya ngalem kayak gitu, jadi nggak selesai nanti materinya, tinggal cerita seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Di sini restitusi itu bukan untuk nebus kesalahan siswa, bukan, tapi di sini untuk belajar dari apa yang telah dia lakukan. Nanti di sini Bapak Ibu akan bertemu dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi Jadi segitiga restitusi itu kita punya siswa. Geser sini aja sedikit. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu kita punya siswa, semuanya siswanya ini bolosan, siswanya ini sering nggak mengerjakan tugas. Nah kita panggil, kita ajak ngobrol, kita pakai segitiga restitusi ini. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini langkah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita tanya, benar nggak dia tidak mengerjakan tugas? Sudah berapa kali? Seperti itu. Nah, terus setelah itu berlanjut. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau menstabilkan identitas itu contoh-contohnya. Jadi kita bukan langsung yang kamu lakukan tuh salah, nggak benar gitu, nggak. Tapi kita pakai kalimat seperti itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya seperti itu. Jadi nanti siswa mereka perasaannya nggak disalahkan. Jadi kita ngobrol dari hati ke hati. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kamu berbuat salah nggak apa-apa. Tapi nanti berlanjut lagi pertanyaannya ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi anak ditanya lagi, itu contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk itu kalau bertengkar sama temannya. Kemarin saya prakteknya pakai itu. Nah, sekarang samanya anaknya jarang mengerjakan tugas, bisa ditanya dengan mau memvalidasi pakai kalimat yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hal itu apa? Tidak mengerjakan tugas atau jarang sekali mengerjakan tugas. Jadi anak nanti akan ada alasan. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita bertanya, jadi apa yang mereka lakukan itu, contohnya
tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, itu kira-kira dia melakukan apa? Dia sudah melanggar apa di situ? Keyakinan tentang apa? Disiplin bisa, komitmen bisa, karena namanya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Jadi Bapak Ibu nanti dipraktekkan itu di kelasnya. Kita setiap kelas pasti punya ini sendiri, jadi kita coba anak-anak kita seperti itu. Kemarin saya praktek pada anak saya sendiri, saya gitukan pakai restitusi, ya Bapak Ibu. Jadi anak ini melakukan apa, ditanya dulu, diajakin ngobrol. Setelah itu kira-kira ini apa, setelah ini selesai nanti kita kembalikan ke siswa. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti? Jadi untuk merubah sikap mereka itu bagaimana? Mereka yang akan menawarkan, bukan kita. Kita besok kamu harus ngerjakan ini ya, harus besok selesai. Itu bukan, tapi dari siswanya, mereka maunya seperti apa? Kita tuntun, anaknya maunya seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau disiplin positif yang ada di sekolah kita itu sudah banyak Bapak Ibu ya, sudah banyak aslinya. Sebentar. Budaya positif, ini ada contoh beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya datang, ada tamu, bersalaman, Bapak Ibu guru bersalaman, bersih-bersih bersama, upacara, sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah anak sudah nggak usah dioperak-operak, nggak usah di ini, sesuai jadwal sudah ke musola sendiri-sendiri. Berdoa sebelum belajar, membaca surat pendek dan juga bacaan sholat itu sudah berjalan. Jadi alhamdulillah sudah banyak budaya positif yang berjalan di sekolah kita. Tinggal kita lebih memantapkan, lebih menguatkan kembali apa yang ada di sekolah kita yang belum ada. Ayo bersama kita wujudkan. Bapak Ibu, dari saya mungkin cukup sekian dulu. Nanti akan ada saya kirim ini buat umpan refleksi apa umpan balik itu. Saya kirim refleksi, nanti di HP bisa diisi aja, nanti dibuatkan Padlet atau apa. Kalau kita mau tempel-tempel biar menghemat waktu, kita kirimnya ke HP aja nanti. Jadi Bapak Ibu nggih. Jadi terima kasih atas waktunya.